Halo, salam dari kami kelompok impostor yang beranggotakan saya, Afif, lalu Esther, Toto, dan Dian. Kami berempat ingin menjelaskan tentang perbandingan antara kedua negara, yaitu Korea Utara dan Jepang dalam menangani kasus hak asasi manusia. Ditonton sampai habis ya. Terima kasih. Halo guys, kalian tahu nggak sih seberapa pentingnya hak asasi manusia atau yang sering kita sebut HAM di suatu negara, baik itu terhadap masyarakat atau terhadap pemerintah itu sendiri, bahkan terhadap semua aspek yang ada di negara itu. Tapi sebelum kita ngomongin seberapa pentingnya HAM itu di suatu negara, kita harus tahu betul apa sih itu HAM. Hak asasi manusia adalah sesuatu yang memang sudah ada sejak lahir di dalam diri manusia. Kalau bisa dibilang itu kasih karunia Tuhan buat kita. Mengingat hak asasi manusia itu adalah karunia Tuhan, maka tidak ada badan apapun yang boleh mencabut hak itu dari tangan pemiliknya. Demikian pula tidak ada seorang pun yang diperkenankan untuk merampasnya, serta tidak ada kekuasaan apapun yang boleh membelenggunya. Karena HAM itu bersifat kodratik, sebenarnya ia tidak memerlukan legitimasi yuridis untuk pemberlakuan dalam suatu sistem hukum nasional dan internasional. Sekalipun tidak ada perlindungan dan jaminan konstitusional terhadap HAM, hak itu tetap eksis dalam setiap diri manusia. Nah, sudah paham kan apa itu HAM? Pemenuhan HAM bagi setiap masyarakat itu memang penting banget untuk dijunjung tinggi di suatu negara. Kita ambil contohnya dari negara-negara di dunia yuk. Tapi biar lebih detail, kita bandingkan dua negara saja, negara Korea Utara dan Jepang. Yang pertama, dari negara Korea Utara. Korea Utara adalah negara warisan Uni Soviet pada saat Perang Dingin. Kebijakan ekonomi yang dijalankan Korea Utara cenderung sosialis komunis. Di bidang ekonomi, Korea Utara termasuk ke dalam salah satu negara yang menganut kebijakan bahwa negara merupakan pemilik ekonomi dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah, serta membatasi pelaksanaan perdagangan internasional melalui kebijakan isolasinya. Pemerintah Korea Utara termasuk pemerintahan yang diktator. Mereka membuat peraturan-peraturan secara absolut. Mereka memperlakukan warga negaranya dengan indoktrinasi ideologi dan politik yang intensif dan sistematif. Mereka juga memaksa warga negaranya untuk memuja Kim Jong-il. Di Korea Utara sendiri terdapat pemisahan populasi ke dalam beberapa kategori berdasarkan loyalitas mereka terhadap kepemimpinan Kim Jong-il. Pemisahan ini dalam arti hal pangan, pekerjaan, pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat tinggal, dan lain-lain. Korea Utara juga menetapkan hukuman mati dan penyitaan aset untuk beberapa jenis kejahatan melawan kebijakan pemerintah, seperti mencoba untuk melarikan diri, melanggar kebijakan partai atau negara, mendengarkan siaran luar negeri, menuliskan surat atau tulisan tentang menentang kebijakan pemerintah. Kita juga lupa kasih tahu, selain pemerintahnya yang diktator negara Korea Utara juga punya banyak banget permasalahan HAM. Gimana masalah HAM korut? Seperti adanya konsep penjara dan tahanan, kira-kira 150.000 sampai 200.000 penghuni, setara 0,85% seluruh penduduk, dan telah melaporkan adanya penyiksaan, kelaparan, pemerkosaan, pembunuhan, pencobaan medis, buruh paksa, dan pengguguran janin paksa. Dan teman-teman kalian udah tahu belum sih kalau negara Korea Utara itu dicatat sebagai salah satu negara yang paling buruk dalam menangani kasus hak asasi manusia? Lalu bagaimana di negara Jepang? Jinken adalah hak asasi manusia dalam bahasa Jepang, diciptakan pada abad ke-19 oleh Yukichi Fukuzawa. Dia menciptakan bahasa ini pada saat Jepang sedang membukakan diri mereka terhadap gagasan dan teknologi Eropa dan Amerika. Meskipun pada saat itu sudah ada undang-undang yang melarang diskriminasi terhadap orang Jepang, sekelompok orang Jepang yang bernama Burakumin, namun tetap saja diskriminasi itu terus terjadi. Nah, pada tahun 1947, Jepang membuat konstitusi Nihon Koku Kenpo yang secara resmi mengadopsi hak asasi manusia dengan ketentuan tentang hak asasi manusia yang fundamental. Dalam pasal 11, Konstitusi 1947 juga mengatur hak pilih bagi perempuan dan pemisahan kekuasaan negara sebagai prinsip demokrasi pemerintah Jepang.
Nah, buat kalian yang belum tahu, aku mau bocorin sedikit permasalahan-permasalahan hak asasi manusia yang ada di Jepang. Permasalahan yang pertama itu datang dari permasalahan anak-anak, di mana HAM pada anak-anak itu tidak terlalu diperhatikan seperti hukuman fisik, intimidasi pada anak, pelecehan seksual pada anak, pornografi anak, juga lain-lain. Juga datang dari orang tua, penyandang disabilitas, warga negara asing, atau warga baru pembawa HIV. Nah, warga negara yang seperti itulah yang HAM-nya kurang diperhatikan di negara ini. Kedua negara ini masih rendah dalam urusan penanganan HAM. Korea Utara yang terkesan kediktatorannya dan Jepang dengan urusan permasalahan HAM yang belum selesai. Pada intinya, setiap negara mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi siapa nih yang lebih unggul? Jepang atau Korea Utara? Berikan pendapat dan komentarmu ya.